Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat mantap jiwa. Salam bisnis muda, salam entrepreneur. Jadi kita sudah ada di lahan sengon milik saya sendiri, dan mencoba kita menghitung apakah dengan areal yang sekecil ini dapat menguntungkan atau tidak. Sebelumnya itu kita terangkan terlebih dahulu, sengon itu apa? Sengon merupakan tanaman kayu, yaitu tepatnya tanaman hutan industri. Di sengon itu sendiri akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Karena kenapa? Sengon itu dibutuhkan dalam jumlah banyak dan harganya lumayan tinggi, dan bisa ditanam di lahan-lahan miring sampai lahan pegunungan. Sehingga utamanya di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jember, itu pabrik pemrosesan sengon itu banyak, sehingga hasil budidayanya kita tidak usah khawatir mau dibawa ke mana. Di lahan sengon ini, lahan sengon saya dengan luasan 2.500 meter persegi. Nah, di sini kurang lebih kita tanam awal adalah 220 tanaman bibit sengon Solomon. Oh ya, sebetulnya di sengon itu ada 3. Yang pertama sengon buto, sengon laut, dan sengon Solomon. Yang kita tanam adalah sengon Solomon. Kenapa kok sengon Solomon? Nah, jadi sengon Solomon itu sendiri kalau dilihat secara kasat mata, bedanya itu tidak jauh beda dengan sengon laut. Tetapi di ketahanan dan daya cepat untuk tumbuhnya itu lebih unggul daripada sengon laut. Nah, jadi saya sedikit ceritakan kondisi di lahan saya ini. Di tahun pertama itu ada kendala, yaitu serangan rayap yang mengakibatkan sebagian tanaman di sini mati. Dan di 2 tahun belakangan ini serangan ulat daun yang mengakibatkan daun-daun menjadi rontok, sehingga perkembangan atau pertumbuhan dari tanaman sengon ini sendiri stagnan atau tetap. Nah, dari sini kita coba nanti apakah dengan kondisi atau kendala yang ada selama belakangan ini, apakah tetap menghasilkan dengan bisnis sengon ini. Kita coba lagi taksasi produksi secara kasar. Itu kita mulai dengan mencoba menghitung beberapa lilit dari batang sengon itu sendiri, dan kita coba hitung sengon-sengon yang memang layak panen untuk tahun ini. Jadi rencananya kita akan panen di akhir tahun ini. Jadi kurang lebih sekitar 5-8 bulan ke belakang. Jadi caranya kita lilitkan ke lingkar dari tanamannya setinggi dari mata kita. Kita coba ini 52, dan yang di sini kita coba berapa? Nanti kita ambil rata-ratanya saja ya. Ini 62. Luasan yang ada adalah luas tanah 2.500 meter persegi, jumlah pohon sekitar 220 pada penanaman awal dengan jarak tanam 3x2 meter. Kita tanam pada bulan Januari 2016, jadi sekarang berumur 4 tahun 3 bulan.
pohon sengon akan dipanen pada akhir tahun 2020, sehingga kurang lebih sekitar nanti 5 tahun akan kita panen. Jadi barusan kita sudah taksasi produksi secara kasar, kita sudah mengukur sengon yang berukuran lilit batang antara 55 sampai 96, itu jumlahnya ada 146 batang. Jadi kita ambil asumsi aja untuk lilit batang, jadi kita ambil rata-rata saja, kita anggap ini 65 cm. Jadi untuk lilit batang, setelah diketahui lilit batang, kita akan mengukur berapa diameter dari batang itu. Jadi caranya mengukur diameter adalah diameter sama dengan lilit atau keliling dibagi V. Jadi kelilingnya adalah 65 dibagi 3,14 sama dengan, kita coba hitung, 65 dibagi 3,4. Rata-rata adalah diameternya adalah 20,7 cm. Nah, dari sini kita coba tinggi dari sengon itu sendiri kurang lebih antara 9 meter untuk yang lurus. Jadi kalau kita potong, nanti pemotongan untuk produksi biasanya kalau lilitnya itu besar 103 cm, sedang kalau lilitnya itu kecil kita ambil 130 cm. Kita hitung menggunakan 130. Jadi berapa potong dalam satu batang itu kita berarti 9 potong per batang adalah 9 meter atau 900 cm dibagi 130 cm, yaitu hasilnya adalah 6,9 potong. Kita anggap adalah 6 aja ya. Kita asumsikan yang paling kecil. Nah, dari situ kita bisa mengukur dalam satu pohon berapa kubik. Jadi caranya adalah kita menghitung kubikasi per potong dulu. Kubikasi per potong sama dengan panjang kali diameter kali 0,784. Ini kan satuannya senti masih. Untuk hasil kubikasi menjadi meter kubik perlu kita bagi, ini hasilnya adalah nanti sentimeter kubik ya. Untuk dijadikan meter kubik berarti kita perlu bagi 1 juta. Kita tinggal masukkan panjangnya 130 dikali tadi 20,7 kali 20,7 kali 0,784. Ini. Jadi setelah kita hitung hasilnya per potong adalah 0,0437 meter kubik. Tadi kan terhitung 6 potong, berarti per pohon kubikasi per pohon tinggal dikalikan 0,0437
meter kubik kali 6 buah, sama dengan hasilnya adalah 0,262 meter kubik. Ini hasil per pohon jika kita kalkulasikan hanya 6 potong dengan diameter 65 cm. Jadi 0,262. Ini per pohon. Jadi tadi terhitung jumlah pohon yang siap panen adalah 146. Berarti kita kalkulasikan berapa kubik dalam luasan 2500 meter persegi ini. Jadi tinggal kita kalikan. Kubikasi total 0,262 dikalikan 146 berapa? Dengan ketemu 38,25 meter kubik. Jadi kubikasi total dari lahan ini adalah 38,25 meter kubik. Kita kalikan dengan harga di tahun 2020 ini dengan diameter 20, kisarannya adalah 800. Diameter kurang lebih sekitar 20, harganya adalah 800.000. Dikalikan dengan ini, pendapatan kotor 800.000 dikalikan 38,25, 30,600. Pendapatan minimal yang akan kita peroleh adalah 30.600.000. Ini pendapatan minimal. Karena kenapa dikatakan pendapatan minimal? Karena sengon ini masih akan tumbuh 5-6 bulan lagi, dan di situ kita hanya mengalkulasikan dengan lilit batang hanya 65, padahal kenyataannya adalah 55-96. Jadi hasilnya pasti akan lebih dari 30 juta. Dengan biaya berapa? Jadi lahan ini kita sewa awalnya adalah biaya sewa lahan 7 juta per 5 tahun. Beli bibit sebanyak 220 dikalikan 3.000. Jadi totalnya adalah 660. Ongkos tanam plus angkut 350.000. Dan untuk pemupukan kita anggap, jadi sebetulnya kalau tanaman sudah besar pemupukannya itu membutuhkan 350.000 setiap kali pupuk, per pupuk. Kita hitung dalam 5 tahun ini hanya 4 kali. Karena kenapa? Pada tahun pertama kan pupuknya membutuhkan hanya sedikit. Jadi kita hitung hanya 4 kali, kali 4. Jadi hanya 1.400.000. Kita jumlah 1.200.000. Oh, second. Ayo. Kita tambah 660 tambah 350 tambah 1.400. Jadi total pembiayaannya adalah 9.410.
selama 5 tahun. Jadi kalau dikurangi pendapatan bersihnya menjadi pendapatan bersih adalah sama dengan 30.600 dikurangi 9.410. Jadi pendapatan bersihnya setelah dikurangi pendapatan kotor dikurangi dari biaya selama 5 tahun, hasilnya adalah 21.190.000. Jadi ini yang kita dapatkan selama 5 tahun. Dengan kendala yang ada di lapang, mulai dari rayap sampai ulat daun, mengakibatkan hasilnya produksinya segini. Ini adalah pendapatan minimal yang kita dapatkan selama 5 tahun. Padahal ini akan lebih tinggi lagi ketika di lahan kita tidak terjadi kendala apa-apa, sehingga produksinya pohonnya akan lebih besar dan lebih mendapatkan lagi di nominal. Tadi biaya panen tidak disebutkan. Karena kenapa? Kita mengasumsi jadi di sini masih banyak kayu-kayu yang kecil. Itu bisa kita gunakan dijual untuk kebutuhan kayu bakar. Jadi biaya panen diambilkan dari kayu yang diameternya kecil, kita jual ke lokalan atau kayu bakar, sehingga bisa menutupi dari biaya panen tadi.